Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Aries, mari bacakan bagaimana situasinya kamu bersama dengan si dia. Ini tarikan energi untuk 14 hingga 21 bulan Oktober 2024. Seperti biasa Aries, sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries aja ya. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang mari sampaikan di sini. Oke ya, baik langsung aja kita mulai Aries. Situasi energinya kamu bersama dengan si dianya. Oke, di situ, di situ, di situ. Oke, kemudian ada di situ. Ya. Situ, kemudian ada di situ. Kenapa kamunya ini Aries? Kalau mari lihat kok kayaknya kamu justru seperti yang ingin mengecewakan si seseorang ini ya. Kalau mari tangkap ya. Jadi kamu sebenarnya tahu apa sih maksud dan tujuannya dia dengan kamu gitu kan. Kamu ngerti banget gitu ya maunya dia apa, cita-citanya apa dengan kamu gitu ya, harapannya dia kayak gimana sama kamu. Mari rasa kamu cukup mengerti gitu. Tetapi kondisinya kamu untuk di minggu ketiga bulan Oktober, kayaknya kamu memutuskan untuk ya nggak sejalan dulu dengan dirinya. Bukan kamu yang akan mewujudkan mimpi-mimpinya dia untuk punya pasangan, untuk berbahagia dengan pasangan gitu ya. Jadi kok kayaknya kamu tidak mempersiapkan dirinya kamu untuk menjadi partnernya dia dalam membangun hubungan ini gitu ya. Nah, kalaupun kamu mau berpasangan dengan si seseorang ini, tapi jenis hubungannya mari lihat kayak lebih cenderung itu tuh casual gitu ya. Jadi mungkin kamunya ya maulah sesekali bersikap selayaknya pacar gitu ya. Seperti gaya-gayanya kekasih, kamu mau. Tapi itu tuh energinya hanya sesekali gitu. Dan kamu tidak mau ya. Kamu hanya sikapnya aja yang mau jadi pacar gitu ya, sikapnya tapi sesekali. Nah, namun kamunya nggak mau ada ceritanya komitmen. Kamu nggak mau dianya menyebut dirimu sebagai kekasih gitu ya. Kamu nggak mau kalau kamu dibatas-batasi oleh si dia ini gitu ya. Kamu soalnya masih ingin bebas gitu ya. Dan mari rasa sebenarnya hidupnya kamu itu tuh sudah enak-enak ajanya tanpa si seseorang ini gitu ya. Nah, tetapi kamu jadi gini, sebenarnya kamu kan sudah enak aja hidupnya tanpa si dia gitu ya. Sebelum dia datang ke hidupnya kamu tuh sudah hip-hip hura gitu ya. Kamu udah happy, kamu udah ya ngapain lah gitu ya. Kamu udah tenang, kamu udah nyaman, apa yang menjadi kebutuhannya kamu udah terpenuhi gitu ya. Nah, maka dari situlah mari lihat kamunya bisa-bisa kok kayak masih ragu gitu. Kamu masih ragu untuk membiarkan si seseorang ini tuh hadir dalam circle hidupnya kamu gitu. Soalnya kamu mari lihat bisa takut akan perubahan gitu ya. Kamu takut ya kalau ternyata ketika dia kamu izinkan masuk dalam ring satu hidupnya kamu, justru kamunya jadi kayak kehilangan kebahagiaan yang sudah kamu miliki sebelum kamu ketemu sama dia gitu ya. Kebahagiaan ini tuh ya macam-macam. Misalnya kebahagiaan bisa tidur nyenyak malam karena nggak galau misalnya gitu ya. Misalnya kamu bisa tetap belanja-belanja apapun yang kamu maui karena kamu tidak harus berbagi penghasilannya kamu dengan pasanganmu gitu ya kan. Kalau walaupun pacaran kan, kalau cowok itu kan atau cewek ya, kalau dalam pacaran kan biasa ya terjadi pertukaran uang gitu ya, atau mengambil bagian dalam kehidupan si pacar gitu ya, mengambil tanggung jawab misalnya ya ngebayarin kosnya dia, ya bantu-bantu dia ngapain nyelesain sekolahnya gitu ya, kan biasa gitu. Nah jadi mungkin kamu ya
menganggap itu tuh untuk saat sekarang kok kayak aduh nggak banget lah gitu ya kan. Kamu tahu konsekuensi kalau pacaran, ada tanggung jawabnya gitu ya, ada ambil perannya gitu. Dan mari lihat kamu merasa bahwa peran sebagai kekasih itu tuh repot banget bagi kamu gitu loh. Nah disitulah makanya Mari bilang kamunya kayak nggak mau berkomitmen dengan si seseorang ini gitu. Kalau hanya sebatas dalam 1 minggu sekali ketemuan gitu ya, seolah-olah sedang bercinta, sedang berpacaran, sedang berasmara, sedang romantisan, ya udah cukup sampai di situ. Gitu ya. Sesekali chatting-chattingan, telepon-teleponan gitu ya. Dia jangan punya hak kuasa melarang kamu, membatasi ruang gerakmu, menuntut kamu haknya dia gitu ya. Kamu gak mau yang model itu-itunya gitu. Kamu gak siap dengan konsekuensi berhubungan bersama si seseorang ini gitu. Untuk beberapa kamunya tidak mau punya komitmen dengan dia karena mari lihat kamu udah punya pasangan gitu loh ya. Pasangannya kamu yang sekarang ini tuh bukan pulanya jelek, bukan pulanya buruk gitu ya. Si seseorang yang energinya Mari tarik ini tidak pula melampaui pasangannya kamu yang awal gitu ya. Gitu. Masih lebih oke lagi Mari lihat kalau kamu timbang-timbang gitu ya antara ini energi orang baru sama pasangannya kamu orang lama. Di sini tuh kamu masih kayak nimbang bahwa yang lama itu tuh masih lebih oke daripada yang baru ini. Ini energi orang baru ya kalau Mari tangkap di hidupnya kamu gitu. Nah jadi untuk menerima seseorang yang baru ini ya, ini tuh kamu kok kayak belum siap banget gitu loh. Karena pasti ada suasana baru, ada pola baru, ada kondisi baru. Dan Mari rasa kamu belum mampu untuk menjalani satu hal yang baru, terikat pada satu hal yang baru itu gitu. Soalnya yang lama juga masih enak gitu ya, kehidupan kamu yang lama masih enak gitu loh. Ya, masih menyenangkan gitu. Ya, masih menenangkan gitu loh, masih memberikan kecukupan lahir dan batinnya kamu gitu loh ya di sana. Mungkin ya beberapa belum siap karena sempet kok kayaknya lagi deket juga sama yang lain gitu ya. Kamu bisa aja statusnya masih single gitu ya Aries ya, tapi kamu di saat ini lagi dideketin sama 2 orang gitu ya, dan kamu masih ragu memilih yang mana antara 2 orang ini yang paling terbaik kayak gitu ya. Karena ya masih butuh waktu aja kamu untuk mengetahui kedua orang ini gitu ya, kalau ini dalam hubungan yang modelnya PDKT gitu ya. Nah, namun kalau Mari tangkap ya sejujur-jujurnya energinya kamu sebenarnya nggak mau dengan si seseorang ini. Siapapun orang baru yang hadir dalam hidupnya kamu, sebenarnya kamu nggak mau gitu loh. Kamu nggak mau punya relationship yang ada komitmennya seperti kata Mari tadi gitu ya. Kamu nggak mau memilih dia sebenarnya gitu ya. Tapi main-main sama dia mungkin kamunya mau gitu ya. Modelnya main-main, modelnya ya teman tapi mesra. Kalau sebatas itu kamunya oke gitu. Lebih dari itu enggak. Kamunya nggak mau di sini kalau Mari lihat gitu ya. Karena juga bukan yang istimewa banget ya energi orang baru yang hadir dalam hidupnya kamu ini. Bukan gitu. Ya, enggak, masih ketemu kamu sama kurangnya dia gitu ya. Masih ada cukup besar Mari lihat ketidaknyamanannya kamu dengan si seseorang ini. Ada karakternya dia yang enggak banget di matanya kamu gitu ya. Tapi memang untuk beberapa hal mungkin asik juga sama dia. Misalnya kalau curhat asik misalnya gitu ya. Atau urusan nge-seks aja enak dengan dia, udah gitu aja gitu ya. Untuk hal lain enggak mantep ini orang, diajak ngomong enggak nyambung, diajak
dengan hobi yang sama kok kayaknya nggak cocok, nggak gitu ya, tapi urusan ranjang mantap, hanya itu aja. Makanya kamu, enggak lah, aku nggak mau pilih dia, gitu ya. Aku nggak mau serius-serius sama dia. Hanya untuk melepaskan hasrat kebutuhan biologis, oke, aku dengan dia. Paling gitu aja kamunya ya, ngelihat si seseorang ini. Jadi kayak hubungan kamu dengan si seseorang ini, mari lihat cenderungnya itu tuh hubungan yang akan kamu tutupi aja. Hubungan yang tidak kamu akui di depan umum gitu ya. Hubungan yang bisa kamu jadikan ini tuh sangat amat privacy sekali gitu ya. Hanya kamu, dia, dan Tuhan aja yang ngerti gitu ya. Sama taruh reader satu lagi. Nah, hanya itu aja gitu. Hanya lingkaran kecil aja yang hanya beberapa makhluk aja gitu ya yang tahu tentang kamu dan dia. Selebih dari itu tuh kamu tidak akan mengakui seseorang ini tuh ada dalam hidupnya kamu. Nah, kayak gitu kalau mari tangkep ya di sana. Dan mari lihat kamu akan berani kok terang-terangan gitu ngomong sama dia. Aku kalau hubungan sama kamu aku nggak bisa. Jadi pacarmu aku nggak bisa. Jadi suamimu aku nggak bisa. Jadi istrimu aku nggak bisa. Gitu ya. Mari lihat kamu cukup jantan di sini. Gitu, kamu cukup gentle, kamu cukup belak-belakan ya. Kamu cukup berani menjujuri. Gitu ya. Mari lihat kamu akan ngomong ini sama si dia bahwa kamu ndak bisa. Kalau dianya mengharapkan hal yang serius dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Untuk beberapa kamu langsung mau tunjukin sama dia ya. Biar dianya ini tuh nggak berharap yang gimana-gimana banget sama kamunya. Gitu ya, mungkin dengan cara kamu ngebatasin komunikasinya kamu sama dia gitu ya, kamu ngebatasin pertemuannya kamu sama dia walaupun mungkin kalian sebenarnya tinggalnya dekatan gitu ya, hanya misalnya kamu satu gedung dengan dia tapi hanya beda nomor kamar misalnya, kalau kalian lagi kos-kosan di satu tempat misalnya gitu ya. Tapi kamu mengelak perjumpaan dengan dia bisa terjadi dengan intens gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kamu akan mengurangi interaksi dalam bentuk apapun sama si seseorang ini guna memberitahu secara langsung ataupun tidak langsung kepada dia bahwa dia jangan ngarep-ngarepin kamunya gitu lah. Karena kalau dia ngarep kamunya nggak mau dibebani dengan harapannya dia, dan dia ada pertimbangannya, kamu bakalan bisa kecewa banget gitu ya, karena apa yang dia maui dari kamu tidak bisa kamu penuhi. Kamu tidak ingin ada rasa bersalah gitu loh ya. Kamu tidak ingin ada rasa bersalah ketika ngejalani hubungan dengan si seseorang ini, maka rentang 14 hingga 20 14 hingga 21 ya, 14 hingga 21 Oktober ini kamu akan menjauh dari si dia, atau kamu akan ngomong belak-belakan ya. Kamu akan tegas gitu loh ngomong sama dia bahwa kamu ndak bisa kalau untuk berserius dengan si seseorang ini gitu ya. Di sana. Apalagi memang love language-nya kalian berdua juga agaknya bisa-bisa ndak cocok gitu ya. Bisa-bisa nggak cocok gitu. Jadi kayak sebenarnya mungkin kamunya ingin diyakinkan sama si dia, tapi si dianya cenderung pasif agresif sama kamu. Jadi kamunya ngerasa aduh nggak banget deh dengan dia gitu ya. Jadi kalau Maria kamunya itu tuh nggak mood sebenarnya. Kamu tuh nggak sreg sebenarnya ngelihat karakter si seseorang ini atau siapa seseorang ini. Gitu ya, nggak mood. Hanya ada satu hal, dua hal aja yang oke di matanya kamu tentang dia, tapi hal-hal yang lainnya itu tuh enggak banget gitu loh ya. Kalau mau lihat ya, enggak banget gitu. Nah, di sana kamu hanya seneng lihat wajah gantengnya misalnya gitu ya, tapi kamu enggak seneng dengan isi otaknya karena orangnya enggak enak kalau diajak ngobrol gitu ya.
atau mungkin kamu senang dengan latar belakangnya dia tapi kamu nggak suka sama karakter dirinya gitu ya, atau ya apalah gitu ya. Nah di sana ya kamu nggak senang dengan love language-nya dia gitu, dianya kelihatan kok kayak nggak jelas sama kamu gitu ya. Tapi kalau mari lihat ya, energi seseorang ini tuh sebenarnya ingin ada jalinan di antara kalian berdua gitu. Dia ingin ada keistimewaan di antara kalian berdua gitu ya. Tetapi dia ini cukup jaim kalau mari tangkep ya. Seseorang ini tuh cukup jaim untuk menunjukkan sebenarnya dia ingin ada keistimewaan dirinya dia di dalam hidupnya kamu. Gitu loh. Ya. Dia ini tuh besar ini harapannya dia sama kamu ya. Aries ya. Besar banget harapannya dia sama kamu. Tapi ya mungkin ya kayak tadi itu ya, dia cenderungnya ada ini, sebentar mau nunjukin, sebentar enggak, sebentar mau nunjukin, sebentar enggak. Gitu-gitu ya. Tapi ya harapannya dia kalau kamunya itu tuh paham gitu loh, bahwa dianya jatuh cinta sama kamu, dianya sayang sama kamu, dianya ingin banget jadi kekasihnya kamu gitu. Ya, maunya dia nggak usah dia repot-repot gitu ya sama kamunya gitu. Nggak usah dia repot-repot tunjuk gigi ya, unjuk gigi sama kamu. Nggak usah dia mesti ada effortnya beginilah begitulah sama kamu. Tapi bisa mulus, kamu bisa mulus hubungan kalian ya untuk bersama. Kamu bisa jatuh cinta secara otomatis kepada dianya gitu ya. Dia mau mudah relationship kalian berdua ini tuh terjadi, ada ikatannya gitu ya. Nah di sana. Sementaranya kamu mari lihat kamu nggak kayak gitu. Kamu maunya ngelihat seseorang yang berjuang mungkin untuk kamu gitu ya. Kamu ingin seseorang ini tuh meyakinkan kamu. Dia nunjukin pesonanya dia sama kamu. Dia mungkin bahkan merubah dirinya dia demi menyenangkan hatimu gitu ya. Kamu ingin ada effort dari si dia. Tapi ya si dianya ndak ada effort-effortnya kayak gimana-gimana juga sama kamu. Nah akhirnya kamu untuk saat sekarang mari lihat udah pasti gitu ya, telah menutup dirinya kamu untuk ada kemungkinan-kemungkinan manis, kemungkinan-kemungkinan baik antara kalian berdua di masa depan sebagai pasangan kekasih gitu ya. Ini tuh kamu udah close, kamu udah kayak nggak membiarkan dirimu berharap apapun kepada dia gitu ya. Kamu juga menutup dirimu untuk tidak memberikan harapan apapun kepada dirinya gitu ya. Kamu nggak ngarep, kamu juga nggak ngasih harapan. Nah itu ya, mari tangkap energinya kamu. Tapi ya kalau masih adakah interaksi antara kalian berdua, masih akan ada, namun mungkin bukan di rentang 14 hingga 21 bulan Oktober ya, tapi setelahnya. Nah begitu ya. Di situ ya. Jadi memang untuk beberapa ada ini effort tipis-tipisnya si seseorang ini tuh nanti ke kamu. Cuman kok kayaknya effortnya itu tuh mari lihat terlambat gitu ya. Terlambat di saat kamunya untuk di hari ini ya. Walaupun mungkin hari ini kamu belum melihat ini sudah tanggal 14. Tapi mari lihat keputusannya kamu bisa aja lebih
bisa aja sudah terjadi hari ini ya. Nggak usah pun ketemu sama tanggal 14, tapi bisa lebih cepat dia keputusannya kamu untuk close the door gitu ya. Tutup pintu hatinya kamu, tutup pintu hidupnya kamu dari si seseorang ini gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan kita hadir energi dari Sagittarius, ada energi dari Aries sendiri, masuk energi dari Libra, ada energi dari Pisces, ada energi dari Leo, ada energi dari Aquarius di sana ya. Ada energi dari Gemini dan Virgo di situ. Oke, baik. Itu aja ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.